saya Vidya, saya ibu dari 2 orang anak. Yang pertama usianya 5,5 tahun dan yang kedua usianya 4 tahun. Saya juga adalah praktisi pendidikan anak usia dini yang mendalami Montessori dan saya juga seorang praktisi play therapy. Nah, hari ini saya mau cerita tentang perjalanan seorang anak bisa membaca gitu ya. Nah, ini bukan tentang dulu-duluan cepet-cepetan bisa membaca, tapi ini lebih tentang bagaimana kita sebagai orang tua dan juga guru ternyata punya kesempatan untuk membantu mengantarkan anak untuk masuk ke dunia literasi dengan gembira gitu ya. Nah, hari ini saya mau fokus pada satu bagian, yaitu tentang read aloud. Selamat datang di Selasa bersama Vidya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat video ini, Super Iga Sapi juga punah. Wah, itu masalah besar. untuk sampai di tahap seorang anak bisa membaca, bisa paham maknanya, terus tampak menikmati momen-momen membaca gitu ya, itu tidak dimulai sejak dia diperkenalkan pada huruf. Banyak orang yang berpikir bahwa saya tuh baru nanti ketika mau ajarin anak belajar baca itu waktu anak umur 5-6 tahun deh, waktu saya mau ajarin huruf-huruf ke anak. No, bukan gitu ya. Jadi ada 2 tahap membaca. Ada 2 tahap pengajaran membaca. Yang pertama adalah tahap pra membaca, yang kedua adalah tahap teknis membaca. Kalau udah ngomongin soal huruf-huruf itu masuknya ke tahap teknis membaca gitu ya. Sedangkan yang sejak awal sebetulnya bisa kita bangun adalah tahap pra membaca. Kapan tahap pra membaca dimulai? Ternyata dari bayi nih teman-teman. Kita bisa upayakan itu dari bayi. Salah satu dari tahap pra membaca adalah read aloud. Saya ingat banget dulu waktu saya hamil, ketika ditanya mau hadiah apa, mau kado lahiran apa, saya selalu jawab saya mau buku cerita anak gitu. Jadi saya minta kadonya, kalau ditanya mintanya apa, saya bilang buku cerita anak. Kenapa? Karena saya pengen banget anak-anak saya tuh akrab sama buku. Jadi mereka tuh di sekitar mereka ada buku cerita, mereka dibacakan buku cerita setiap hari, setiap saat, bahkan sejak bayi ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu prosesnya memang dari bayi. Kadang-kadang mungkin kita berpikir ya, bacain buku ke anak bayi buat apa? Mereka kan belum ngerti gitu. Iya, tapi kita mulainya dari bayi, jangan tunggu mereka paham dulu baru dibacain gitu ya. Tapi mulailah sejak dia bayi, sehingga mereka lihat, mereka dengar suara orang tuanya gitu ya. Mereka lihat bagaimana buku itu dipakai, dibolak-balik. Kalau ada yang tanya ke saya, ada anak kok umur 2-3 tahun tuh buku disobek-sobek, dibuang-buang. Nah, besar kemungkinan dia nggak pernah lihat atau jarang sekali lihat buku tuh dibaca gitu. Jadi kalau mereka lihat buku tuh dibolak-balik, dibaca, ada cerita di dalamnya, mereka akan paham kok sebetulnya. Jadi yuk bacakan buku cerita sejak bayi. Nah, manfaat lain adalah selain tadi ya, yang pertama mereka akrab dengan buku, yang kedua adalah buku cerita. Membacakan buku cerita itu menjalin cinta segitiga antara orang tua, anak dan buku. Jadi kalau kita lagi bacakan buku cerita itu kan kita nggak mungkin ya sambil bete, sambil marah-marah gitu misalnya. Ayo ibu mau bacain buku cerita nih, duduk ya kamu ya. Gitu. Ibu mau bacain nih, kan nggak gitu ya. Pasti ayo kita mau baca buku cerita nih, suasananya hangat, menyenangkan. Mereka juga rebahan mungkin di sekitar kita, terus lendotan gitu ya, suara kita. Jadi gestur-gestur kecil itu yang justru akan terekam di otak mereka. Sehingga kemudian mereka mengkorelasikan kegiatan membaca dengan kehangatan orang tuanya. Jadi kebayang ya, nanti mereka belajar baca itu mereka akan selalu bisa teringat hangatnya tubuh ayah ibunya ketika memeluk, lalu suara kita gitu ya, hangatnya suara kita, itu yang akan mereka rekam sehingga nanti mereka bisa mencintai buku, mereka bisa mencintai proses membaca dan pada akhirnya mereka jadi pembelajar sepanjang hayat. Aduh, kalau kita
mau berikan warisan, menurut saya ya warisan yang luar biasa adalah kegemaran terhadap proses belajar. Karena kalau kita nggak ada, itu yang insya Allah akan bantu mereka gitu ya. Karena mereka nggak harus bisa semuanya, tapi kalau mereka senang belajar, mereka akan bisa membantu dirinya sendiri nantinya gitu, lewat kegemaran mereka terhadap proses belajar. Jadi itu yang pertama tadi ya, mereka akrab sama buku. Yang kedua, membantu mereka mengkorelasikan buku dengan kehangatan orang tuanya sehingga mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga, dari read aloud sebetulnya mereka akan belajar banyak sekali kosakata bahasa baku, dan itu penting banget. Kenapa? Karena kalau teman-teman cek buku pelajaran anak dari kelas 1 SD sampai nanti diktat mereka kuliah gitu ya, itu semuanya isinya bahasa baku semua gitu. Kebayang nggak bagaimana mereka bisa memahami buku pelajaran kalau mereka nggak paham maknanya? Karena kosakata bahasa baku mereka tuh kurang gitu. Maksudnya gimana sih? Coba deh teman-teman, apakah kata-kata seperti terperosok, terjerembab, menyusuri, itu mereka dapat dari mana kosakata itu kalau nggak dari buku cerita yang dibacakan gitu. Karena kan dalam sehari-hari kita kan ngomongnya nggak formal ya gitu. Jadi kalau mereka nggak dibacakan buku cerita, bagaimana mereka bisa memahami buku cerita, buku pelajaran tadi. Saya ingat saya tuh dulu ya teman-teman pernah dikira pinter. Jadi orang tuh ngira saya pinter waktu SD dulu ya. Kenapa? Karena nilai saya selalu bagus. Kenapa nilai saya selalu bagus? Sebenarnya karena kosakata bahasa baku saya tuh cukup banyak. Sehingga ketika membaca soal gitu ya, misalnya soalnya tuh ada seorang anak terjerembab di hulu sungai gitu misalnya. Saya bisa jawab pertanyaan itu, siapa yang terjerembab di hulu sungai? Saya bisa jawab pertanyaan itu karena saya paham ceritanya, karena saya punya kosakata bahasa baku yang cukup. Kenapa begitu? Karena saya membaca buku cerita gitu ya, dibacakan buku cerita, karena read aloud dijalankan gitu. Jadi sebenarnya bukan karena saya lebih pintar dari yang lain, sebetulnya lebih kepada karena saya paham bacaannya, kemudian saya bisa menjawab pertanyaannya. Nah, itu contoh sederhana dari bagaimana read aloud itu sangat bisa membantu aspek akademis anak gitu ya. Jadi tadi teman-teman setidaknya ada 3 manfaat dari membacakan buku cerita ke anak. Dan sebenarnya nggak perlu lama-lama, sehari cukup 15 menit, sehari aja itu udah cukup sih sebenarnya teman-teman gitu ya. Nah, ada banyak hal lagi selain membacakan buku cerita, selain read aloud. Read aloud itu bagus banget, keren banget, harus dilakukan di setiap rumah. Tapi ada hal lain nih ternyata yang juga gak kalah penting, yang harus kita upayakan untuk bantu anak senang membaca, gembira belajar, dan akhirnya nantinya jadi pembelajar sepanjang hayat. Kita bisa banget lakukan sejak bayi. Nah, itu akan saya bahas di part kedua, di part selanjutnya di Selasa bersama Vidya. Oh iya teman-teman, cerita yang tadi itu sebenarnya teman-teman bisa dapatkan gitu ya di buku yang saya tulis, judulnya Montessori Keajaiban Membaca Tanpa Mengeja. Di buku ini ada step by step, benar-benar langkah demi langkah pengajaran membaca untuk anak usia dini. Teman-teman bisa dapatkan bukunya di toko-toko buku terdekat kesayangan teman-teman. Jangan lupa beli yang asli, jangan beli yang bajakan. Sampai jumpa di Selasa bersama Vidya berikutnya insya Allah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.